Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa Opini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai Anda dalam acara Opini obrolan pagi ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu membahas tentang menyimak cerita perjuangan para veteran. Karena kita sudah masuk di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan, bulan yang penuh sejarah, dan bagaimana cerita menarik para veteran atau bagaimana perjuangan para veteran yang telah terdahulu berjuang untuk negara kita, dengan narasumber kita yaitu Bapak Mayor Akhirudin. Gitu. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Mayor Akhirudin ini selaku Kanminvetcat ya Pak ya? Ya. Itu apa Pak? Kepala Kantor Administrasi Veteran. Kepala Kantor Administrasi Administrasi Veteran. Gitu kan. Berarti Bapak yang mengurusi para veteran Iya. Pak ya? Gitu. Secara administrasinya bertanggung jawab atas veteran-veteran yang ada di wilayah kita. Di wilayah kita. Berarti di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ada 3 kantor veteran. Yang di Kota Bengkulu, kemudian di Curup, kemudian di Manah. Oh, kemudian di mana? Iya, ada 3. Berarti mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang veterannya nih gitu kan, pasti menggali tentang bagaimana sih background Bapak nih menjadi seorang TNI nih gitu kan. Dengar-dengar kemarin, maksudnya tuh dengar-dengar Bapak nih adalah dulunya pemain sepak bola. Ya gitu Pak ya. Kenapa memilih menjadi tentara nih? Kayak gitu. Jadi ceritanya begini. Ya, pada waktu saya masih SMA. Jadi waktu kecil itu kita memang sepak bola adalah suatu olahraga yang semarak di kita. Ya, di Indonesia, termasuk juga khususnya waktu itu saya di Sumatera Barat. Jadi waktu aslinya Minang, orang iya, Minang. Orang Awak. Orang ya. Awak. Jadi ketika SMP saya udah main di antar usia 16 tahun di Jakarta. Mewakili Sumatera Barat. Termasuk juga mewakili regional Sumatera. Karena di Sumatera ini ada 2. Yang mewakili Sumatera Barat. Dengan Medan waktu Sumatera itu. Utara ya? Ya, Sumatera Utara. Waktu itu Ansari Lubis yang jadi ininya, medannya. Kalau kita di Sumatera Barat, Nil Maizar yang pemain Semen Padang itu. Oh iya, benar-benar. Nah, jadi ketika kita ikut turnamen tersebut, ya alhamdulillah Sumatera Barat menjadi nomor 3. Se-Indonesia. Ya, mainnya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi waktu itu. Kemudian setelah SMA, saya coba masuk di klub ya dulunya saya pinginnya kerja Telkom kan gitu. Jadi ikut di klub sepak bola Telkom, PS Telkom. PS Telkom di Sumatera Barat. Di Padang. Di Padang. Ya, di Padang. Kemudian kita ikut latihan. Nah, ini cerita sejarahnya nih kan. Jadi ikut latihan, ada pembagian sepatu kita udah dapat dari Telkom. Nah, berjalan waktu tahun 91 itu ada pengumuman di koran bahwasanya TNI akan menerima prajurit-prajurit bintara yang berkualitas, kemudian diutamakan yang berprestasi. Kan gitu. Ya, alhamdulillah kata kawan-kawan kan kita ikutlah kami kan. Setelah ikut 100 orang dikirim ke Medan dari Sumatera Barat. Dari 100 itu nanti ternyata dites di Medan, lulus ke Bandungnya cuma 10 orang. Berarti 10% peluangnya berarti ya. Nah, 1/10. 1/10 ya. Jadi alhamdulillah kita berangkat ke Bandung tahun 91. Dari tes secara keseluruhan juga, dari 10 orang itu Saring lagi kita, ini dari Sumatera Baratnya, pulang 1 orang. Jadi kita lulus 9 orang dari Sumatera Barat. 9 orang berarti termasuk Bapaknya termasuk saya, alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi setelah kita melaksanakan pendidikan di Bandung selama 11 bulan, nah, kita laksanakan pendidikan di sana. Akhirnya alhamdulillah kita dapat dinas di Kostrad Jakarta, di Makostrat Gambir. Itu tahun 91, 2. Tahun 91 pendidikan, 92 penempatan pertama di Jakarta. Oke. Nah, kemudian kita berdinas di sana sebagai pelaksana bintara jasmani Kostrad.
Jadi kita seluruh Indonesia juga yang kawan-kawan penempatan di Kostrad itu rata-rata ya juga punya prestasi. Ada bola voli, Oh iya. ada karate, ya kan? Berarti alasannya karena memang ditunjang prestasi. Ditunjang prestasi. Apakah ada background dari orang tua yang memang dulunya anggota kah, atau memang dulunya termasuk veteran juga, atau seperti apa? Kalau orang tua, bapak itu kalau istilahnya apa ya? Kusir bendi. Heeh. Yang punya bendi, punya apa? Jadi kita bawa angkutan gitu, bawa orang. Bawa Bawa iya. orang. Jadi apa? Di sini nih kayak bawa wisata, tapi kalau di Padang kan bukan bawa wisata, jadi alat transportasi. Jadi di pasar bawa ke rumah apa orang kan, nah itu bapak. Kalau ibu saya memang veteran, alhamdulillah beliau juga veteran, menerima tunjangan veteran. Oh, menerima tunjangan veteran. Ya veteran, itu dari ibu. Berarti ya ada kan? motivasi juga dari ibu ya? Mungkin iya, mungkin Melihat sosok ya. seorang ibu Ya, gitu kan? mungkin bisa jadi. Gitu. Karena ya alhamdulillah kita, karena ibu juga doanya makbul nih Iya. ya. Apapun Karena gini, cita-cita mau jadi pemain nasional sepak bola ternyata jadi tentara, TNI kan gitu. mungkin karena doa ibu juga tadi kan? Ibu nggak mau tinggal anaknya Jakarta kan gitu. Oh, iya, Ketika iya. dia anaknya mau jadi tes TNI, doa tahajud tiap malam. Alhamdulillah. Oh iya Ya, iya iya. Berkat doa beliau kan. Berkat doa beliau gitu. Terus lanjut perjalanan karirnya Nah, kemudian di Jakarta? di Jakarta saya berdinas selama 10 tahun jadi Bintara Jasmani Kostrad. Kostrad. Ya, melayani panglima kegiatan tenis, mungkin lari, kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk jasmani Kostrad ya gitu. Mm-mm. Ya kan? Kemudian melaksanakan juga tes warping untuk secaba, perwira yang udah jadi itu kita yang melaksanakan. Nah, tahun 2000 baru kita melaksanakan ikut tes secapa. Tahun 2000 tes capa. Oh, berarti sudah dinas 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Iya. 8 Karena tahun. kalau tes secapa itu harus minimal dinas dulu, Pak ya? Kalau dulu bisa 6 tahun itu apabila dia ikut pendidikan sarjana teknik angkatan darat. Oh, Ya, boleh. Ada syaratnya juga Ada. ya? Kalau dia 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau dia 8 tahun, waktu itu 8 tahun itu 7 tahun, mau 8 tahun masuk, kita boleh ikut persyaratan. Kalau sekarang kan balik lagi. Kalau setelah saya itu harus ada 10 tahun. Mm-mm. Nah, apalagi kemarin ada 12 tahun baru ikut. Nah, sekarang balik lagi aturan itu. Oh iya iya. Ya, jadi bisa. Ya, jadi alhamdulillah ikut tes capa itu yang kedua kali 99 ikut gagal. Gagal. Tahun 2000 alhamdulillah lolos. Secapa di Bandung ya? Di Bandung di Setiabudi. Hargamana Setiabudi. Setiabudi, Nah, ya. alhamdulillah kita jalani, kita ikuti alhamdulillah. Kemudian setelah lulus dari perwira kita ditempatkan di Kodam 2 Sriwijaya. Kodam 2 Sriwijaya. Nah, ketika ditempatkan Kodam 2 Sriwijaya, ya itu kita ternyata dari Kodam 2 ditempatkan kita di Batalion 144 Jaya Yuda. Berapa lama di sana, Pak? Di batalion, Batalion. setelah saya nyampe laporan 2002 bulan 3 saya masuk, kemudian bulan 7 saya langsung, ya karena mungkin batalion itu udah dipersiapkan untuk berangkatkan ke Aceh, kita bulan 7 kita udah berangkat ke Aceh, 1 batalion. Nah, 1 tahun di Aceh kita kembali karena penempatan kami kemarin sektornya itu di Biren. Nah, daerah yang paling bagus. Oh, paling bagus. Ya, paling bagus dalam artian ya Apa nih? Bagus. Bagus konfliknya. Konflik. Ya. Oh. Kirain tadi bagus pemandangannya Ya, atau apa? bagus konfliknya. gitu. Oh, berarti bagus, paling daerah yang paling rawan. Paling rawan, ya? Paling rawan. Daerah yang banyak itu. Kemudian setelah 1 tahun kami dikembalikan lagi, pulang. Setelah pulang 2004 berangkat lagi kemana? ke Aceh lagi. Oh, balik lagi ke Aceh. Balik lagi ke Aceh tapi sektor yang berbeda. Sektor yang berbeda. Sektornya itu kita ditempatkan di Sigli. Nah, ketika 2004 itu kita di Sigli pada bulan Desember, ya itulah kejadian gempa yang
Tsunami Aceh. Tsunami Aceh. 2004 ya. 2004 itu. Alhamdulillah kita selamat dari jangkauan karena kita juga sekitar lebih kurang 3-4 kiloan dari laut. Oh, Tapi memang datar, tapi jauh. Tapi terkena dampaknya nggak? Enggak, Oh, kita enggak. Cuman goncangannya aja, Goncangannya dahsyat sekali. Oh, saat Ya, 2004 ya. 2004 itu. Gitu. Ya, Baik Bapak, alhamdulillah. ditahan dulu mungkin untuk ceritanya gitu ya. Siap. Dan kita akan gali-gali juga tentang veteran-veteran dan para sejarawan yang mungkin yang nanti lebih menarik lagi kayak gitu. Untuk para pemirsa opini, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.